Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Hasanah Nasution. Saya akan mempresentasikan tentang sistem respirasi pada manusia. Baik, masuk kita yang pertama adalah pengertian dari respirasi. Yang mana pengertian dari respirasi adalah proses pertukaran gas karbon dioksida ataupun CO2 dan gas oksigen ataupun O2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dalam rangka untuk memperoleh energi yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung, di mana di dalam hidung ini terdapat saraf penciuman ataupun pembau, yang mana hidung ini terdiri dari dua lubang yaitu kiri dan kanan, yang dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut, yang mana fungsinya untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Ya, di dalam hidung ini terdapat rambut halus ataupun dan juga terdapat selaput lendir yang menyaring udara yang masuk ke dalam hidung dan mengeluarkan partikel-partikel. Yang kedua adalah paring, yang mana di paring ini terdapat di bagian belakang rongga hidung, lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Yang ketiga, alat pernapasan yang ketiga adalah laring ataupun pangkal tenggorokan, yang mana laring ataupun pangkal tenggorokan ini terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot yang menutupi glotis ataupun lubang ataupun celah yang menghubungkan antara paring dan trakea. Di dalam laring ini terdapat selaput suara yang bergetar jika ada dilalui udara ataupun saat kita berbicara. Baik, dalam laring ini laring ini memiliki katup yang disebut dengan epiglotis, yang mana epiglotis ini selalu terbuka dan menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, alat pernapasan yang keempat adalah trakea ataupun batang tenggorokan, yang mana trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, bentuknya seperti pipa. Bagian dalamnya itu licin yang dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silindris bersilia ini berfungsi menahan debu ataupun kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah bronkus ataupun cabang batang tenggorokan. Bagian ini yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri yang terdiri dari lempengan tulang rawan. Dindingnya tersusun oleh otot halus. Cabang dari bronkus ini adalah bronkiolus, yang mana bronkiolus ini tipis dan tidak bertulang rawan. Baik, yang selanjutnya adalah pulmo ataupun disebut juga dengan paru-paru, yang mana pulmo ini diselubungi oleh selaput elastis yang disebut dengan pleura. Letaknya di dalam rongga dada di atas diafragma, yaitu diafragma ini adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Dalam pulmo itu paru-paru ini terdapat bronkus dan bronkiolus. Baik, masuk kita yang selanjutnya ialah mekanisme pernapasan pada manusia, yang mana mekanisme pernapasan pada manusia ini terjadi saat kita sadar ataupun saat kita tidak sadar, yang mana prosesnya terjadi 2 tahap. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini adalah proses pemasukan udara ataupun gas O2 ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi ini adalah proses pengeluaran gas CO2 ataupun karbon dioksida dari dalam paru-paru. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu pernapasan dada dan yang kedua adalah pernapasan perut. Yang mana yang pertama adalah pernapasan dada. Terjadi 2 tahap. Yang pertama itu inspirasi, yang mana otot-otot muskulus interkostalis berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara rongga paru-paru lebih rendah di dalam dan lebih tinggi di luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru.
Yang kedua yaitu ekspirasi, yang mana otot-otot muskulus interkostalis berelaksasi sehingga tulang rusuknya turun, rongga dadanya menyempit, paru-parunya mengecil, dan tekanan udara rongga paru-paru di dalam lebih tinggi daripada tekanan udara rongga paru-paru yang ada di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Baik, yang selanjutnya adalah pernapasan perut. Terjadi dua tahap juga seperti pernapasan dada yang tadi, yaitu yang pertama inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi ini otot-otot diafragma berkontraksi. Sebelumnya pernapasan dada dan pernapasan perut itu dibedakan kalau dia pernapasan dada dia terjadi di otot muskulus, sedangkan dia pernapasan perut terjadi di otot diafragma. Yang mana pernapasan perut ini yang secara inspirasi, yang otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragmanya datar, rongga dada akan mengembang, tekanan udara rongga paru-paru akan lebih rendah, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasinya, otot diafragmanya akan berelaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dada paru-parunya akan mengecil, tekanan udara rongga paru-paru akan meninggi ataupun akan lebih tinggi sehingga udara yang ada di dalam paru-paru itu keluar. Baik, yang selanjutnya adalah volume dan kapasitas paru-paru, yang mana setiap manusia ataupun setiap orang itu memiliki volume dan kapasitas paru-paru yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas dan cara bernapasnya. Volume paru-paru orang dewasa ini minimal hampir mencapai 5-6 liter yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Yang mana volume tidal ini adalah volume udara hasil inspirasi ataupun ekspirasi pada setiap kali bernapas normal, hampir mencapai kurang lebih dari 500 cc per mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Sedangkan volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal ataupun mencapai kurang lebih dari 3000 cc per mililiter. Yang ketiga tadi adalah volume cadangan ekspirasi, yang mana volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, yaitu hampir mencapai kurang lebih dari 1100 cc per mililiter. Yang keempat yaitu volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, yaitu sebanyak kurang lebih dari 1200 cc per mililiter. Baik, masuk kita yang selanjutnya adalah frekuensi pernapasan pada manusia. Cepat lambatnya melakukan pernapasan dipengaruhi oleh yang pertama adalah umur. Umur sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Contohnya orang yang sudah lanjut usia. Semakin dia menua ataupun tua, maka frekuensi pernapasannya akan semakin lemah. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia, yaitu beda antara frekuensi pernapasan laki-laki dan perempuan, di mana frekuensi pernapasan pada laki-laki itu lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi pernapasan pada perempuan. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia, yang mana contohnya ketika seseorang itu mengalami suhu tubuh yang menurun, maka frekuensi pernapasannya akan menurun ataupun berkurang ataupun melemah. Yang keempat adalah posisi tubuh. Posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Contohnya, ketika kita sedang diam ataupun berbaring, berbeda dengan ketika seseorang itu berlari, frekuensi pernapasannya sangat berbeda. Yaitu frekuensi pernapasan orang yang sedang berlari itu lebih cepat dibandingkan frekuensi pernapasan orang yang sedang diam. Baik, yang selanjutnya adalah kelainan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah faringitis, ataupun yang biasa disebut orang adalah radang paru. Nyeri saat menelan, kerongkongan terasa kering itu disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia ini disebabkan karena ada peradangan pada paru-paru. Alveolus berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan.
Infeksi alveolus ini menyebabkan cairan dan eritrosit masuk ke alveolus. Infeksi ini disebarkan oleh bakteri dari alveolus yang satu ke alveolus yang lain. Dapat meluas ke lobus lain, bahkan seluruh paru-paru. Hampir semua orang bilang pneumonia ini hampir sama dengan COVID-19, yang mana gejala dan penyebabnya itu hampir sama. Yang mana gejalanya yaitu ada batuk, yang kedua adalah sesak napas ataupun susah bernapas. Penyebabnya itu infeksi ataupun virus yang terdapat di udara ketika kita menghirupnya. Penyakit-penyakit yang lainnya yang terdapat di sistem pernapasan pada manusia ada di sini.